مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menambah usia kita satu hari, bertambah banyak hari ini, atau mengambil satu hari menjadi lebih kurang daripada kemarin. Alhamdulillah juga bahwa Allah memberi kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita hari ini. Dan semoga hari ini maksiat yang kita lakukan minimal. Kalau terhindar 100% enggak mungkin kayaknya. Tapi kita berdoa supaya minimal saja. Alhamdulillah, setiap saat sebenarnya Allah menerima untuk kita mendekat kepadanya. Dan kita memang dekat dengan Allah. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya di mana aku, tentangku, fa inni qarib, kasih tahu bahwa aku dekat sekali. Aku dekat sekali dengan hamba-hambaku, kata Allah. Tapi kemudian dalam perjalanan kita menjauh. Ada satu dua perbuatan yang membuat kita jauh. Ada orang yang sangat jauh, sehingga dalam Al-Quran disebut oleh Allah, ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Mereka seperti orang-orang yang dipanggil dari kejauhan sekali. Makanya kalau azan, terdengar azan, enggak datang dia, meskipun rumahnya dekat. Karena kata Allah, ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Jadi mereka seperti terlihat dari jauh sekali, enggak kedengaran azannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap maksiat itu akan membawa kita kepada kejauhan dari Allah. Itu sebabnya setiap hari kita berusaha untuk mendekat. Solat ini membuat kita mendekat. Tadi imam membaca ayat tentang infak, sedekah penuh itu. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu paham bahasa Arab tadi, penuh itu isinya itu saja. Ya. Siapa saja yang berinfak siang dan malam, Allah akan mengetahui, Allah akan memberi ajaran dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mendekat kepada Allah. Dan hari Jumat akan datang, insya-Allah kita akan menemui satu hari di mana hari itu sebenarnya hari mendekat kepada Allah. Makanya disebut dengan Aidul Qurban. Aid artinya kembali, berasal dari kata al-aud, artinya balik, kembali, lagi. Kemudian kurban berasal dari kata quraba, artinya dekat. Jadi Aidul Qurban, kembali mendekat. Karena kita sudah terlalu sering jauh, maka kembalilah kita mendekat. Dan orang-orang luar Islam itu melihat Islam itu sebagai agama yang susah sebenarnya. Kalau kita kan melihat agama ini sebagai sesuatu yang memang menjadi media untuk membuat kita dekat dengan Allah. Dan semakin kita dekat dengan Allah, sebenarnya semakin nyaman hidup kita. Karena kalau kita teruskan surah Al-Baqarah yang kita baca di awal tadi, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena kita dekat sekali dengan Allah, Allah dekat sekali dengan kita, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka apapun yang kita minta sama Allah, Allah gampang untuk mengabulkannya. Karena kita dekat. Jadi kalau ada kita satu dua di antara kita yang sudah berdoa mungkin puluhan tahun enggak terkabul oleh Allah, jangan-jangan jauh dari Allah. Jangan-jangan kita terlalu jauh dari Allah. Berusaha lagi mendekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang Islam untuk mendekat kepada Allah. Di Aidul Qurban nanti kita akan menyembelih kurban. Itu adalah salah satu cara. Sayangnya tahun ini kita tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia. Kalau diperkenankan, maka berbondong-bondong orang dari Indonesia menunaikan haji,
Bahkan yakin sekali saya di antara jamaah yang hadir pada subuh ini, sebagian besar berada di dalam daftar antri. Dan itu berada dalam daftar antri dengan tidak sabar itu. Setiap saat beredar di WA misalnya, Arab Saudi menambah kuota. Ya, langsung buka komputer ngecek. Ya kan? Saya nggak cerita orang lain, ini pengalaman sendiri ini soalnya, ya kan? Saya juga dalam daftar antri. Langsung ngecek. Begitu ngecek, Hanami rupanya, ya, masih di tempat semula. Dan kita begitu lihat masih di tempat semula, apa kata kita? Alah, ya, lama kali masih. Ya, lama kali masih. Jadi orang habis-habisan sebenarnya menghabiskan harta seperti yang dibacakan dalam salat kita tadi. Menghabiskan harta, menghabiskan tenaga, bahkan banyak orang yang mau meninggal dunia di Arab sana, di tempat haji sana, demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cerita tentang solat yang harus kita jaga 5 waktu. Belum lagi kalau ada orang-orang yang ingin mendapatkan maqamam mahmuda, maka dia bangun tahajud lagi di tengah malam. Dan tahajud Nabi itu bukan 2 rakaat, 8 rakaat ditambah witir 3. Kalau kita laksanakan dengan benar, itu minimal habis waktu setengah jam untuk tahajud. Jadi tahajud itu bukan sekedar bangun, sholat 2 rakaat, tidur lagi. Kalau gitu, Nabi itu melaksanakannya 8 rakaat. Dan bacaan Nabi luar biasa. Makanya Nabi sering sekali hampir menjelang subuh baru berhenti. Itu sebabnya disebutkan sepertiga malam akhir. Jadi kalau kita lihat-lihat syariat yang syariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala terkesan susah. Jadi agama ini susah sekali. Orang-orang kafir melihat agama ini, terutama agama Islam, susah sekali. Itu sebabnya orang-orang kafir yang ingin menukar agamanya, itu tidak ada yang langsung menukarnya dengan Islam. Atau kalau ada orang-orang kafir yang ingin, atau orang ateis yang ingin balik ke agama, nggak ada yang langsung masuk Islam. Dulu ada namanya Cat Stevens, penyanyi tahun 70-an 80-an. Berubah namanya menjadi Yusuf Islam sekarang. Masih hidup sekarang, penyanyi Inggris, cukup terkenal. Ibu bapak yang mungkin waktu muda suka nyanyi, salah satu nyanyian yang cukup terkenal itu judulnya Morning Has Broken. Morning Has Broken. Itu Cat Stevens punya. Dia ateis hidupnya, bergelimang dengan maksiat, bermacam maksiat sudah dilakukan, sehingga pada saat itu dia merasa tidak ada Tuhan, enak sekali hidup, hanya berfoya-foya dan sebagainya. Tapi lama kelamaan dia merasa hidupnya hampa, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada suatu ketika dia sedang berlibur di Malibu, tenggelam dia. Pada saat tenggelam itu dia berkata dalam hatinya, Tuhan, kalau Engkau betul-betul ada, tunjukkan hari ini bahwa Engkau ada, akan aku cari Engkau di mana. Tiba-tiba datang kayu dan dia memegang pada kayu dan selamat dia. Yusuf Islam itu, Cat Stevens itu, selamat dia. Begitu dia selamat, dia laksanakan janjinya, aku cari Engkau di mana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia awalnya agamanya Kristen. Dia tidak yakin dengan Kristennya. Maka dia carilah agama yang menurut dia membawa ketenangan. Dan rata-rata orang barat kalau ingin masuk ke agama kembali dari ateisnya, maka agama yang dipilih adalah Buddha. Sama seperti Cat Stevens, agama yang dipilih adalah Buddha. Kenapa? Buddha terkesan damai sekali, Buddha. Malah ada praktek Buddha yang membuat damai jiwa raga, disebut dengan yoga. Kalau di Jakarta itu banyak sekali orang Islam praktek yoga. Nampak sekali mereka kurang agama Islamnya. Untuk kesehatan yoganya. Padahal yoga itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yoga itu mengosongkan pikiran, membuang semua embel-embel permasalahan yang kita punya di dunia sehingga kita menjadi tenang. Yoga itu cuma sampai di sana.
Islam mengajarkan kita jauh lebih ke depan daripada yoga. Islam mengajarkan juga meditasi awal untuk mengosongkan pikiran dengan kata-kata la ilah. La ilah itu artinya tidak ada Tuhan, kosongkan pikiran. Tidak boleh ada satupun yang masuk ke dalam. Meditasi hanya berhasil sampai di situ. La ilah, tidak ada Tuhan, buang semuanya sehingga kamu jadi tenang. Tapi dalam Islam, la ilah illa Allah. Buang semua dulu, kosongkan pikiran, bersihkan semuanya, masukkan satu-satunya Allah ke situ. Maka engkau akan tenang. Sehingga ada ayatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Terjemahan bebasnya adalah tidak ada yang membuat paling tenang kecuali kamu masukkan Allah ke dalam pikiran. Kosongkan dulu semua, jangan ada macam-macam, masukkan Allah ke dalam. La ilaha illallah. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi disebutkan la ilaha illallah itu adalah tauhid yang paling tinggi. Ya, kata Nabi SAW kan itu ada bertingkat-tingkat itu. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah memindahkan duri di jalan. Ya, sampai segitunya. Yang dimaksudkan adalah itu tadi, bukan sekedar mengucapkan. Ribuan kali kita ucapkan, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita sebutkan tadi, akan menjadi beda. Kembali lagi kepada Cat Stephen. Jadi Cat Stephen kemudian masuk ke agama Buddha. Tapi ini ternyata tidak membuat dia menjadi nyaman, sehingga dia pelajari kembali agama lamanya, Kristen. Sehingga dia balik lagi ke agama Kristen. Karena bertukar-tukar agama, sakit dia. Karena sakit, masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakit, abangnya kebetulan pergi ke Maruku. Abangnya si Cat Stephen ingin bawa oleh-oleh untuk adiknya. Karena dia membayangkan adiknya sedang suka-sukanya membaca buku agama, maka timbul pikiran dia, aku bawa oleh-oleh buku agama saja. Karena Maruku identik dengan Islam, oh aku bawa buku Islam. Masuklah ke toko buku, buku Islam terbaik kasih ke saya. Kalau bapak ibu jadi penjaga toko buku, waktu ditanya Cinebi buku Islam terbaik, apa yang kita kasih? Al-Quran. Penjaga toko ngasih Al-Quran, dibuka sama abangnya Cat Stephen. Ini adekku nggak bisa baca nih, cacing semua isinya, ya, nggak bisa baca nih. Ada nggak yang ada artinya? Dikasih yang ada artinya. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Dikasih bahasa Inggris. Pulang ke Inggris, adiknya lagi di rumah sakit terbaring, dikasihlah buku itu, sehingga dia punya waktu yang cukup untuk membaca buku Islam tadi. Alhamdulillah, disitulah Cat Stephen dapat hidayah. Jadi Cat Stephen dapat hidayah dari abangnya yang non muslim. Konon abangnya sampai sekarang non muslim, yang memberinya hidayah, ya, yang memberinya hidayah. Tadi juga di dalam solat dibacakan tadi, ya, wallahu yahdi may yasha, ya, Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia suka. Bahkan yang bawa Al-Quran nggak dapat, yang terima dapat. Ya, yang masuk ke toko buku cari Quran nggak dapat, yang terima dapat. Kenapa? Karena yang terima itu sudah bersungguh-sungguh untuk mencoba mendekat kepada Tuhan, sehingga Allah jemput dia. Allah jemput dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuklah Cat Stephen ke dalam Islam. Sehingga sekarang dia nyaman sekali dan tidak lagi mau keluar. Dan semua orang yang sudah hijrah masuk atau pulang kembali ke dalam Islam, itu biasanya jarang sekali orang yang mau kembali ke kemaksiatan. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya di sini. Cat Stephen juga demikian, nggak mau dia balik lagi, nggak mau dia balik lagi. Meskipun dia hidup di Inggris sana, tapi orang-orang di luar Islam itu menyangka Islam itu berat. Kenapa? Mereka belum masuk lagi ke dalam. Dulu waktu saya sekolah, saya kebetulan diberi kesempatan oleh Allah sempat sekolah sekitar 5 tahun di negara kafir, di Jerman. Pada saat saya sekolah di sana itu, ada teman-teman saya yang nanya. Waktu saya sholat itu di depan mereka, mereka nanya,
Apa yang kamu lakukan? Saya bilang saya lagi ngomong sama Tuhan saya. Ya. Terus kata mereka, berapa kali harus dibuat ini? 5 kali satu hari. Apa kata dia? Oh berat kali. Nah itu dia. Berat kali, 5 kali, repot kali, 5 kali kita jaga. Oke lah kalau harinya panjang, karena di sana beda dengan di sini. Kalau di sini kan 12 jam hari, 12 jam siang, 12 jam malam. Setiap hari seperti itu. Tapi kalau di sana, kalau musim panas, itu siangnya itu matahari sudah keluar jam 3 malam, matahari tenggelam jam 11 malam. Ya. Itu kalau musim panas. Berarti siangnya panjang sekali. Kalau musim dingin, matahari keluar jam 8 pagi, matahari tenggelam jam 4 sore. Kalau musim dingin. Makanya kalau ibu-ibu yang banyak tinggal puasa, musim dingin puasa di sana, pergi ke sana. Ya. Puasanya singkat. Ya, singkat sekali. Sehingga apa kata mereka? Kalau musim dingin, berarti sebentar-bentar kita harus bicara sama Tuhan. Kalau kayak gitu, kapan kita kerja, kapan kita aktivitas, kapan kita senang-senang? Kata mereka, susah kali agamamu, kata dia. Agamaku, kata dia, agamaku, aku cuma harus 1 kali saja ke gereja setiap minggu. Itu pun nggak pergi aku, kata dia. Ya. Nyampe aku aja, ya. Seminggu sih kau, nyampe aku aja. Memang di sana yang banyak ke gereja itu orang-orang tua. Sehingga ada teman saya satu yang dari Surabaya, orang Kristen dia, taat dia, ke gereja dia setiap minggu. Ditanya sama orang tua, ditanya sama orang tua di sana. Kira-kira pertanyaannya dalam bahasa kita adalah, nak, kamu ngapain ke sini? Ada kita tanya sama anak-anak muda kayak ini, hai pubu kena kayak awak nih, ya. Kan nggak pernah kita. Kenapa? Karena memang anak muda jarang ke sana, jarang ke tempat ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena susah. Karena susah sekali agama ini. Terlihat oleh orang luar. Makanya para rasul ketika mendakwahkan agama ini susah diterima. Karena kelihatan susah bagi mereka. Ibrahim alaihissalam yang Idul Adha nanti kita peringati jejak-jejaknya, itu sampai dibakar oleh umatnya. Kenapa? Kamu menyusahkan aja. Kamu ajari kami yang susah-susah pula. Begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu membacakannya kepada orang-orang Quraisy. Dan apa kata orang-orang Quraisy di sana waktu itu? Susah kali agama itu. Susah kali agama itu. Maka Allah turunkan ayat untuk menjawab tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Salah satu kafir Quraisy yang mengatakan susah kali agama ini adalah Umar bin Khattab. Kita tahu persis Umar bin Khattab itu badannya tegap. Di Mekah dulu itu ada kompetisi gulat setiap tahun. Dan juara 1 selalu Umar bin Khattab. Hanalawana. Besar badannya, tegap, luar biasa. Juara 2 Hamzah, pamannya Nabi. Dua-dua preman itu. Dua-dua preman. Hamzah dan Umar bin Khattab. Dan diturunkanlah surat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tuduhan orang-orang Quraisy ini, termasuk Umar bin Khattab. Apa suratnya? Surat Thaha. Jadi kata-kata Allah di dalam surat Thaha adalah Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan untuk kalian untuk membuat kalian susah. Enggak, kata Allah. Kita tahu persis kisahnya bagaimana Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi. Kemudian Umar bin Khattab dikasih tahu oleh Nu'aim di dalam perjalanan bahwa ngapain kamu cari-cari Nabi, adikmu sendiri bereskan dulu tuh. Si Fatimah pun sudah jadi ikut Muhammad, kamu bereskan dia.
Balik kanan Umar menuju ke rumah Fatimah adiknya, dan ternyata dari luar dia sudah mendengar Fatimah sedang membaca surat Thaha yang tadi ini. Persis seperti yang kita baca. Thaha tadi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan buat kalian sehingga kalian menjadi susah. Umar bin Khattab waktu itu meminta catatan tulisan yang dibacakan oleh Fatimah, dan ini adalah awal mula Umar bin Khattab berbalik langsung dalam waktu sedetik dari emosi menyala-nyala menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia berniat untuk menuju ke rumah Al-Arqam mencari Muhammad. Dan pada saat Umar mengetuk pintu, itu orang-orang sudah siap mencabut pedang karena tahu Umar datang dan tahu Umar akan mencari-cari Muhammad sudah lama sekali. Tapi Nabi menyuruh Umar masuk. Dan begitu Umar masuk, Umar ternyata ingin bersyahadat, ingin masuk ke dalam Islam. Dan apa yang terjadi setelah seorang preman seperti Umar ini masuk ke dalam Islam? Apakah pernah Umar ini kembali kepada agamanya? Tidak. Apakah Umar merasakan kesusahan dengan agama barunya? Tidak. Padahal salah satu orang yang menyebutkan agama Islam ini susah adalah Umar. Apakah dia merasa kesusahan kemudian? Tidak. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, ketika Nabi wafat, itu Nabi SAW wafat Bapak Ibu hari Senin, dimakamkan hari Rabu. 3 hari lamanya. Bedanya Nabi dengan kita, Nabi diwafatkan oleh Allah hari Senin, dimakamkan hari Rabu, tapi jasad Nabi tetap wangi, tidak membusuk. Kita jangankan jasad, dari sekarang udah busuk ya. Kasut di baju berak kah ya misalnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah Umar bin Khattab yang menghunus pedang. Ketika Nabi SAW wafat, Umar bin Khattab menghunus pedang. Siapa saja yang berani memegang jasadnya Nabi, ku tebas lehernya. Karena menurut Umar bin Khattab, Nabi belum wafat. Jadi Umar bin Khattab berharap Nabi bangun. Karena dalam kisah Musa alaihissalam pernah pingsan 40 hari 40 malam. Maka Nabi 3 hari biasa nih, menurut Umar bin Khattab. Sampai akhirnya Abu Bakar datang menyadarkan Umar bin Khattab dengan surat Ali Imran. Berapa itu? 144 kalau nggak salah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Kata Umar bin Khattab, Muhammad itu tidaklah selain Muhammad bukanlah apa-apa selain hanya seorang rasul, kata Abu Bakar. Dan sebelumnya juga sudah ada rasul-rasul. Apakah ketika dia wafat atau dia dibunuh kamu balik lagi ke belakang? Ini pertanyaan pertanyaan Abu Bakar kepada Umar. Maknanya apa? Kamu dulu kan preman, kamu dulu kan musyrik, kamu dulu kan ingin membunuh Muhammad. Apakah setelah Muhammad SAW sekarang dia wafat ataupun terbunuh, apakah kamu akan balik lagi seperti dulu? Pada saat itu jatuh pedang Umar, baru Umar tersadarkan bahwa Muhammad SAW telah wafat. Artinya apa? Umar tidak akan balik lagi seperti dulu. Dan kita tahu persis siapa Umar kemudian. Salah satu khalifah yang menggantikan Abu Bakar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Thaha Allah mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Kecuali, kata Allah, ini bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memberi peringatan, untuk memberi pelajaran. Untuk siapa? Liman yakhsha. Kayaknya di subuh juga kita sudah pernah bahas di sini, beda takwa dengan khasyah. Ya, beda antara takwa dengan khasyah. Takwa itu takut dengan azab, tapi khasyah
takjub dengan Allah sehingga ingin sekali mendekat. Maka di dalam surat Fatir ayat 28 kita baca waktu itu, seingat saya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang mempunyai khasyah kepada Allah di antara kalian adalah al-ulama, yang mempunyai ilmu yang tinggi sehingga dia tahu betapa menakjubkannya Allah dan dia takut untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang akan mendapatkan pelajaran? Siapa yang akan mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an ini? Limay yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan keilmuan mereka. Orang-orang yang tidak punya ilmu, maka Al-Quran ini akan sulit untuk mereka pahami dengan benar. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dengan cara yang kira-kira mirip-mirip sama. Kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Kita hafal ayat itu, surat Al-A'la. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan Allah akan memberi kita kemudahan untuk hal-hal yang memudahkan. Agama ini Allah turunkan supaya memudahkan hidup kita, memudahkan pergaulan kita, memudahkan kita untuk kembali kepadanya, berada di jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jalan yang lurus itu jalan yang mudah. Jadi yang Allah cerita di dalam Al-Quran semuanya adalah kemudahan sebenarnya. Bahkan ketika Allah tampilkan sesuatu yang terlihat seperti kesulitan, ada kemudahan di baliknya. Ada ayatnya juga, surat Al-Insyirah. Gimana bunyinya? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Nanti kalau Bapak Ibu buka terjemahan yang banyak beredar itu, ada yang agak keliru menerjemahkannya. Ada yang diterjemahkan sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal kalau sesudah, maka redaksi bahasa Arabnya bukan begitu. Redaksi bahasa Arab harusnya menjadi inna ba'dal usri yusra. Kalau itu. Tapi enggak, Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya bersama, berbarengan. Arti berbarengan apa? Sama derajatnya. Arti sama derajatnya, kalau seandainya kesulitan besar, maka kemudahan pun akan besar. Dan gak perlu nunggu. Kalau ba'da, kalau setelah, maka nunggu kita. Oke, sabar aja sebentar, nanti akan datang kemudahan. Oh, bukan begitu. Saat kesulitan datang itu ada kemudahan. Termasuk COVID sekarang ini. Kan banyak sekali orang yang mengatakan, ya Allah, sulit sekali ini masa-masa new normal ini. Tapi sebenarnya banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan justru karena new normal ini. Tapi lagi-lagi, siapa yang bisa mendapatkan kemudahan ini? Limay yakhsha. Yang mempunyai ketakutan khasyah di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minim supaya kita mendapatkan ilmu dari Allah dari setiap kejadian, paling minim kita harus yakin dengan Allah. Beriman kepada Allah. Disebutkan oleh Allah di surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apa saja baru terjadi kalau diizinkan oleh Allah, musibahkah apapun. Tapi kemudian siapa yang beriman kepada Allah, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dalam hatinya, dan dia yang dapat kemudahan tadi. Jadi ketika Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, kenapa Allah ulang dua kali? Maknanya bisa jadi dua. Allah ulang dua kali itu maknanya karena penting. Seperti kita misalnya disebutkan, saya tekankan bahwa COVID itu berbahaya. Saya ulangi, COVID itu berbahaya. Allah ulang dua kali, ini menunjukkan berbahaya. Tidak banyak di dalam Al-Quran Allah ulang-ulangi. Ini adalah salah satu fenomena yang Allah ulang di dalam Al-Quran. Fenomena lain yang Allah ulang bukan dua kali, berkali-kali. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena Allah bicara dengan orang yang pembangkang. Kapan-kapan kita cerita itu. Tapi di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kata-kata ini, bahwa tidak ada kesulitan dalam agama ini. Semuanya adalah kemudahan. Bahkan kesulitan yang kamu lihat, kata Allah, itu pun kemudahan. Jadi kalau seandainya semuanya mudah, apa yang membuat kita sulit sekali untuk
taat kepada Allah. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bacakan tadi surat Al-A'la, wa nuyassiruka lil yusra, Allah beri kita kemudahan untuk mendapatkan hal-hal yang mudah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Karena itu kasih peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat supaya orang tahu jalan menuju kemudahan. Itulah manfaat dari peringatan sebenarnya. Sehingga banyak di antara kita yang setelah mendengar satu kajian, satu ceramah, kita merasa termudahkan untuk bersedekah. Awalnya susah kali keluar uang, tapi begitu mendengar sesuatu dari ceramah, dari tausiah, sudah gampang keluar uang. Ada yang susah sekali tahajud, tapi begitu mendengar sesuatu dijabarkan tentang tahajud, gampang bangun malam. Susah sekali berbuat baik, begitu dengar tentang berbuat baik, gampang berbuat baik. Kenapa? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Tapi lagi-lagi, siapa yang bisa mendapatkan az-zikra tadi? Siapa yang bisa mendapatkan peringatan tadi? Yang bisa menyerap peringatan tadi? Lagi-lagi, saya dzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang punya yakhsha di dalam hatinya sajalah yang bisa mendapatkan itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan heran kalau seandainya semua orang bisa saja mendengarkan topik yang sama, tapi hidayahnya enggak sama, beda-beda. Jadi hidayah itu tidak tentang apa yang kita dengar, tapi tentang apa yang mampu kita cerna kemudian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu mengundang penceramah yang berbeda, ada orang yang nanti mengatakan, aku enak sama penceramah ini. Terasa aku, aku enggak, aku enak sama penceramah itu. Kenapa? Beda orang memang. Padahal yang disampaikan oleh para penceramah kan itu saja. Itu saja. Istri saya sampai komplain itu sama saya, terutama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan setiap saya tarawih kemana-mana, istri ikut biasanya. Biasanya kalau masjidnya agak jauh-jauh, topik yang saya bawa sama. Apa kata istri? Alah bang, itu aja abang bilang. Itu aja abang bilang. Abang ganti topik lah, kata istri saya. Saya bilang, kamu yang bermasalah, kamu ikut terus. Itu sebabnya kamu dengar yang hal-hal yang sama terus, ya. Sedangkan ini masyarakat adalah masyarakat yang berbeda. Tapi memang begitu, agama itu memang hal yang sama terus menerus. Itu sebabnya yang disebutkan di dalam agama fadzakir, sesuatu yang memang kita sudah pernah tahu sebelumnya, maka diingatkan kembali. Fadzakir. Dan tugas Nabi adalah basyirau wa nadhira. Pertama memberitahu, kemudian mengingatkan. Dan mengingatkan ini lebih banyak daripada memberitahu. Memberitahu itu berapa lama? 23 tahun cuma lamanya memberitahu. Ketika Al-Quran datang, setiap Al-Quran turun, setiap ayat turun, Rasul memberitahu. Bahkan ketika ayat teguran turun, ayat teguran datang untuk Muhammad SAW, Rasul kasih tahu kepada orang, ya, termasuk abassa wa tawalla. Ya, itu kan ayat teguran untuk Muhammad SAW. Tapi Rasul kasih tahu juga kepada para sahabat, basyira. Tapi besok-besok wa nadhira. Nah, tugas basyira itu sudah diselesaikan oleh Nabi. Sekarang para da'i menyampaikan nadhiranya, ya, peringatan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebenarnya agama ini sama sekali tidak menyusahkan. Itu sebabnya orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama ini tidak akan mau lagi keluar. Dan ketika Allah ingin menambah kebaikan kepada kita, maka Allah berikan kepada kita pemahaman dengan agama ini menjadi lebih dalam. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah ingin menambah lagi agama kita menjadi lebih baik itu maknanya apa? Lebih mudah. Hidup kita menjadi lebih mudah, salat kita menjadi lebih mudah, kita menjaga istiqomah lebih mudah dan sebagainya. Ketika Allah ingin membuat kita menjadi yang demikian, maka apa yang Allah lakukan? Allah memberi kita peluang untuk menambah pundi-pundi ilmu agama kita menjadi lebih dalam. Macam-macam caranya. Nanti mungkin ada yang nanya, kalau ustadz gimana caranya diberikan? Karena saya pernah ditanya sama orang,
drone ne ceramah sabi. Natom ne dengar ceramah. Ya. Jumat misalnya. Jumat kira-kira relatif sepanjang tahun itu terisi saya dengan khutbah. Artinya sepanjang tahun berdiri di depan orang menyampaikan pertanyaan orang, pernah dengar khutbah Ustaz? Ya. Jadi bagaimana cara Allah untuk menambah ilmu? Bagaimana Allah menambah ilmu antum? Gampang. Bagaimana cara Allah? Saya sering sekali ditanyakan oleh jamaah soal yang gak bisa saya jawab tentang agama. Dan saya tidak mau jawab kalau saya tidak bisa. Saya tunda jawabannya dan saya belajar lagi. Saya tanya ke sana kemari. Saya baca ini itu. Itulah cara Allah memberi saya tahu. Ya, Allah datangkan sesuatu kepada saya atau diprotes saya oleh seseorang tentang sesuatu yang saya sampaikan. Ustaz, itu tadi ayatnya harusnya begini, harusnya begitu. Karena diprotes itu akhirnya saya pulang belajar lagi. Oh betul rupanya yang beliau sampaikan. Begitu cara Allah memberitahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara Allah beda-beda. Tapi yang menentukan adalah kita. Apakah kita mampu menyerap yang disebut oleh Allah zikra tadi. Peringatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi siapa yang mampu menyerap itu? Liman yakhsha. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an pun mudah. Saya termasuk orang yang sulit sekali menghafal. Karena orang itu secara kemampuan tidak pernah dikasih oleh Allah komplit. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin sangat istimewa yang diberikan oleh Allah komplit luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya. Saya tidak komplit itu. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala logika yang cepat, matematika yang bagus, fisika yang bagus, tapi saya jelek sekali dalam bidang hafalan. Karena itu waktu kuliah saya jelek sekali biologi. Jadi biologi itu berkali-kali perbaiki baru keluar C setelah berkali-kali. Tapi kalau matematika A, ya, matematika, fisika A. Ada banyak orang lain yang mampu menghafal, tidak mampu matematika. Memang begitu dia. Allah tidak beri komplit kepada satu orang. Sehingga dulu saya mengira saya tidak mungkin mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak mungkin. Karena kemampuan saya memang Allah kasih di bidang logika. Tapi saya ingin buktikan bahwa logika manusia itu terbatas. Karena itu bisa salah. Karena logika Allah itu jauh di atasnya. Maka saya cobalah pelan-pelan. Ternyata jalan. Ternyata mampu kita lakukan. Mungkin tidak secepat orang, tapi tetap ada pertambahan. Ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Kenapa demikian? Karena memang Allah mudahkan. Yang paling penting adalah kita punya keyakinan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang hari ini merasa susah untuk berbuat kebaikan, apa saja, susah berkurban, seumur hidup belum pernah berkurban. Dalam hati susah kali aku berkurban, uang tidak ada, ini tidak ada, itu tidak ada dan sebagainya. Berazamlah kepada Allah. Berazam kepada Allah untuk sebuah kebaikan yang belum pernah kita lakukan. Kemudian mulai pelan-pelan. Lihat kemudian ada keajaiban. Karena kata Allah, ketika kita sudah berazam, selanjutnya biarkan Allah yang menentukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian berazam sekuat tenaga, biarkan Allah yang menentukan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah justru suka orang-orang yang bertawakal kepadanya. Serahkan kepada Allah. Dan itu, kata-kata itu menjadi moto hidup saya sekarang. Membiar keren sedikit kita pakai bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggrisnya adalah just do your best, Allah will take care the rest. Lakukan saja sebaik dan semampu yang kamu bisa, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Dan lama-kelamaan saya ternyata baru sadar itu juga ayat Al-Quran.
Just do the best, Allah will take care the rest, itu ternyata juga ayat Al-Quran. Di mana itu ada? Ayat itu Bapak Ibu hafal semuanya. Surat Al-Insyirah bagian akhir. Bunyinya, "Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jika telah selesai mengerjakan sesuatu, jangan berleha-leha, segera kerjakan sesuatu yang lain. Wa ila rabbika farghab, tapi biarkan Tuhan yang menentukan hasil. Berharap hanya pada Tuhan, jangan berharap pada usaha. Jangan nanti menyangka, aku sudah kerja banyak nih, kok nggak berhasil, mana keadilan Tuhan. Nah, bukan begitu caranya. Setelah berusaha habis-habisan, biarkan Allah yang menentukan. Just do your best, Allah will take care the rest. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan ini untuk membuktikan bahwa betul agama ini mudah. Dan begitu kita dapatkan kemudahan ini, kita nggak akan kembali lagi ke belakang. Nggak pernah akan kita kembali lagi ke belakang. Sebejat Umar saja, sepreman Umar bin Khattab saja tidak kembali lagi ke belakang. Ya. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ma aqabikum. Umar saja nggak balik ke belakang, apalagi kita nggak bejat-bejat kalilah kayaknya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berazam dalam hati, semoga Allah menolong kita, memberi keajaiban, kejutan-kejutan terbaik buat kita untuk menuju kebaikan, sehingga kita bertahan di dalamnya tanpa lagi turun. Menyolayang, waktu kecil saya suka main layang-layang. Layang-layang itu akan tenang ketika orang mengatakan ka idemeng angin adeh. Atau Bapak Ibu pernah main layangan gak? Saya waktu kecil main layangan di kampung. Jadi kalau belum naik sampai jauh ke atas, itu layangnya masih gini-gini tuh. Tapi begitu sampai di atas, itu apa kata kami? Metipe. Arti metipe kayak tersangkut, hana menggerak. Dan kami di kampung layangan tunang itu bukan lomba siapa yang putus, tapi siapa yang tidak bergerak. Sehingga untuk membuat layangan tidak bergerak itu susah. Ya, sulit sekali. Kapan dia bisa tidak bergerak? Begitu idemeng angin adeh, begitu dia mendapatkan angin atas. Itulah agama. Ketika kita mendapatkan kemudahan, maka kita tidak akan pernah lagi kembali ke belakang. Tanyalah pada orang-orang yang hijrah, betapa nikmatnya kemudahan yang Allah berikan dalam agama ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. InsyaAllah bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.